Mineral di bahan pangan itu biasa dilaporkan ada yang kadar abu maupun kadar mineral spesifik. Kalau kadar mineral spesifik, misalnya kadar zat besi, berarti memang jumlah zat besi yang ada di bahan pangan tersebut. Atau kadar kalsium, itu khusus untuk kadar kalsium. Tapi kalau ada yang bilang kadar abu, apa maksudnya kadar abu? Kadar abu itu merujuk pada total mineral content atau jumlah total dari mineral yang ada di bahan pangan. Dan ini tidak spesifik akan mineral tertentu. Jadi kalau penelitian dia menguji kadar abu, itu tidak bisa dibilang bahwa misalnya dia melakukan fortifikasi kalsium. Lalu dia cek hanya kadar abunya saja. Belum tentu peningkatan kadar abu itu adalah karena kalsiumnya. Untuk mengetahui secara pasti, harus dianalisis spesifik misalnya kadar kalsium. Tapi itu bisa menjadi pendekatan untuk mengetahui karena yang ditambah hanya kalsium, maka kemungkinan besar peningkatan pada kadar abu disebabkan oleh peningkatan kalsium. Untuk kadar abu itu sebenarnya overestimate atau dia estimasinya berlebih karena di dalam bahan pangan tadi si abu atau mineral itu bisa saja membentuk kompleks atau berikatan dengan oksigen misalnya. Dan oksigen ini menambah berat dari kadar abu sehingga yang sebenarnya ditimbang di kadar abu itu tidak hanya berat dari atom mineralnya tapi juga dia dalam bentuk kompleks dengan yang lain. Tapi meskipun demikian, kadar abu diterima secara umum untuk merepresentasikan jumlah mineral yang ada di bahan pangan. Apa saja yang mempengaruhi dari komposisi mineral di bahan pangan? Untuk tumbuhan atau produk-produk nabati, itu kandungan mineral yang ada pada tumbuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi tanahnya, terus genetik dari tumbuhan, dan juga faktor lingkungan. Jadi kalau di hewan seperti hewan ternak, sapi misalnya, jadi di spesies yang sama itu kemungkinan jumlah mineral yang terkandung misalnya di tulang maupun di dagingnya itu relatif tidak terlalu, variasinya tidak terlalu besar. Tapi kalau bahan-bahan nabati itu variasinya bisa cukup besar karena tadi tergantung dia ditanamnya bagaimana. Kondisi tanahnya seperti apa, bagaimana pemupukannya, apakah ada suatu misalnya tanahnya dia mengandung lebih banyak unsur hara atau mineral tertentu, maka kemungkinan si tumbuhan tersebut juga mengandung lebih banyak mineral daripada tumbuhan yang ditanam di tanah atau yang tidak mendapatkan pemupukan yang sama dengan yang tanaman pertama tadi. Kenapa kalau di hewan tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu bervariasi seperti di tanaman? Karena di hewan ada sistem yang disebut homeostatis. Begitu juga dengan di tubuh manusia, yaitu sistem di dalam tubuh kita yang mengatur keseimbangan dari kandungan mineral. Jadi mineral ini kalau misalnya kita kekurangan 1 hari, 2 hari, tidak ada asupan, itu tidak masalah, karena tubuh berusaha untuk menyeimbangkan. Nah, tapi kalau misalnya kita kekurangannya terlalu lama, misalnya bertahun-tahun, nah di situ baru akan terlihatlah defisiensi atau kekurangan mineral. Begitu juga untuk kelebihan. Kalau asupannya berlebih, kalau lebihnya hanya sesekali, tubuh kita juga bisa menyeimbangkan. Artinya kita bisa buang mineralnya. Tapi kalau berlebihnya setiap hari begitu ya selama bertahun-tahun, di situ juga walaupun kita punya sistem homeostatis tetap saja bisa terganggu atau keracunan karena kebanyakan mineral. Terus processing
atau pengolahan bahan pangan bisa juga mempengaruhi dari kadar mineral dalam bahan pangan, walaupun secara general mineral itu disebut sebagai indestructible atau tidak bisa dirusak gitu. Jadi walaupun misalnya bahan pangan kita dipanaskan, dipapar cahaya, ada bahan-bahan pengoksidasi, pH-nya ekstrim, ekstrim basa, ekstrim asam, ini tidak akan merusak mineral. Nah, kalau sudah tahu bagaimana cara menganalisis kadar abu, yang itu ada di mata kuliah analisis pangan, tapi kalau ada yang sudah tahu tentang cara analisis abu, yaitu si bahan pangan itu dibakar di suhu yang sangat tinggi, misalnya 400-500 derajat Celcius. Dibakar sampai tinggal abunya, yaitu mineral. Nah, seperti itu. Abu atau mineral itu sulit sekali untuk kita rusak. Jadi di dalam bahan pangan, untuk jumlah mineralnya, itu dia tidak berkurang oleh faktor-faktor pengolahan seperti pemanasan, terpapar cahaya selama penyimpanan misalnya, atau ada pencampuran asam, basa, dan sebagainya. Meskipun demikian, walaupun jumlahnya tidak dipengaruhi oleh proses-proses ini, tapi bioavailabilitasnya itu dipengaruhi. Jadi, bahan pangan yang terpapar oleh cahaya, teroksidasi, maupun dipanaskan, bisa saja bioavailabilitasnya menjadi menurun, atau mungkin malah meningkat. Jadi tergantung apa efek dari pengolahan tersebut. Kalau pengolahannya merusak kompleks antara mineral dengan ligannya, maka kemungkinan dia akan lebih mudah diserap, maka meningkatkan bioavailabilitas. Tapi kalau pengolahan pangan misalnya malah justru meningkatkan jumlah ligan yang ada di sana atau meningkatkan reaktivitas ligan sehingga dia membentuk kompleks yang lebih kuat dengan mineral, maka bioavailabilitasnya bisa saja menurun. Nah, kalau kehilangan dari mineral, jumlahnya yang berkurang, itu terutama karena dia leaching atau hilang dalam cairan, dan juga karena pemisahan secara fisik. Contoh leaching atau luntur, ini misalnya kalsium yang hilang dari susu pada pembuatan keju. Jadi pada saat keju itu dibuat seperti membuat tahu. Artinya protein yang ada di susu itu diendapkan. Nanti ada cairan yang agak bening, kuning bening yang dibuang. Nah, cairan ini disebut dengan whey. Nah, whey ini ada yang masih mengandung kalsium. Whey ini melarutkan kalsium. Nah, whey ini dibuang. Yang tersisa adalah protein yang mengendap tadi yang disebut dengan keju. Nah, ketika air whey ini dibuang yang masih mengandung kalsium, maka kita kehilangan sebagian kalsium yang ada di susu tersebut. Terus kalau contoh pemisahan secara fisik, itu misalnya pada pengolahan sereal. Misalnya di penggilingan sereal. Ketika sereal digiling, sereal itu apa saja? Misalnya beras, gandum. Nah, seperti beras itu mineral yang banyaknya itu ada di bekatulnya atau bran ya. Ada di selaput terluar dari biji beras, di brandnya maupun di germ. Germ itu ya, di bagian luar juga ada bagian kecil di ujung dari beras. Nah, dibanyakan itu adalah di germ dan juga di bekatulnya atau di brandnya. Nah, germ dan bekatul ini dibuang pada saat proses penggilingan beras atau penggilingan padi yang menghasilkan beras putih.
Nah, di beras putih ini yang tersisa adalah endosperm. Endosperm ini justru rendah mineral. Jadi kita buang mineral-mineral tersebut yang sebenarnya beras mengandung banyak sekali mineral dan vitamin, tapi karena proses pengolahan dan kita menyukai beras putih, maka banyaklah yang hilang. Itu kenapa banyak di nutrisionis itu lebih menyarankan untuk mengkonsumsi whole grain atau biji-bijian utuh seperti atau juga kalau untuk beras merah, beras hitam maupun beras coklat itu dianggap lebih sehat karena tadi mineral dan vitaminnya yang tidak terbuang karena dia tidak dilakukan penggilingan atau penyosohan. Terus juga kadar di bahan pangan tentunya dipengaruhi oleh fortifikasi. Jadi fortifikasi ini banyak sekali, terutama untuk fortifikasi vitamin dan mineral. Ingat, fortifikasi adalah suatu kegiatan yang menambahkan bahan nutrisi tertentu pada bahan pangan. Nah, fortifikasi kita akan bahas terutama untuk fortifikasi zat besi. Kenapa zat besi yang dibahas? Karena ini merupakan fortifikasi yang paling sulit untuk penambahan zat gizi mikro. Kenapa dia sulit? Karena tadi sifatnya, ingat, zat besi dan juga koper tadi bisa bersifat prooksidan. Jadi ketika ditambahkan zat besi ke dalam bahan pangan, kalau tidak hati-hati artinya adalah bentuk zat besinya tidak dipilih dengan baik, konsentrasinya juga berlebih, maka justru zat besi ini bisa mengkatalisis atau mempercepat proses oksidasi dari bahan-bahan pangan. Contoh bahan pangan yang mudah teroksidasi adalah asam-asam lemak tidak jenuh, vitamin-vitamin, misalnya vitamin A, C, dan E. Nah, oksidasi ini tidak hanya menurunkan nilai nutrisi dari bahan pangan, tapi juga bisa memodifikasi atau mengubah sifat sensori dari bahan pangan tersebut, sehingga daya terima bahan pangan tersebut akan menurun. Contohnya tadi misalnya kalau asam lemak yang teroksidasi maka akan menimbulkan bau-bau tengik. Atau juga bisa kalau oksidasi bisa menimbulkan perubahan warna yang tidak diinginkan. Nah, kebanyakan kenapa si fortifikasi besi ini sulit? Karena bentuk-bentuk zat besi yang bioavailabilitasnya tinggi biasanya bersifat lebih aktif sifat katalisnya atau dia lebih prooksidan. Sedangkan untuk bentuk-bentuk yang chemically inert atau yang kurang reaktif itu biasanya punya bioavailabilitas yang rendah. Jadi di sini trikinya kita harus menyeimbangkan antara reaktivitas dari bahan dan juga bioavailabilitasnya. Nah, jadi ini saya dapatkan dari satu jurnal, nanti jurnalnya ada di belakang, saya fotokan. Bagaimana strategi untuk memfortifikasi suatu bahan pangan dengan zat besi? Pertama, kita harus memilih fortifikannya. Jadi ada beberapa jenis fortifikan untuk zat besi. Ada zat besi dalam bentuk garam, ada juga bisa dalam bentuk mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi terutama itu untuk menurunkan reaktivitas dari zat besi tersebut. Bisa juga si zat besi atau fortifikan ini adalah zat yang ditambahkan. Jadi dalam hal ini adalah zat besi. Bisa juga si fortifikannya dikecilkan ukuran partikelnya. Jadi mungkin saja yang kita tambahkan adalah bentuk yang kurang reaktif, tapi tadi bioavailabilitasnya rendah. Nah, untuk meningkatkan bioavailabilitas bisa kita turunkan atau kita kecilkan ukuran partikelnya. Ada yang berukuran mikro maupun ada juga yang berukuran nano.
Nah, untuk ukuran nano ini saya rasa ini masih cukup baru, dan untuk keamanannya masih belum sepenuhnya dipelajari. Terus kita juga perlu mempertimbangkan untuk matriks bahan pangannya. Jadi yang sebaiknya dalam bahan pangan yang akan kita fortifikasi itu mengandung bahan-bahan yang bisa meningkatkan penyerapan dari zat besi nanti di dalam tubuh. Misalnya dia mengandung asam askorbat, terus atau juga di jaringan-jaringan hewan. Terus tidak mengandung senyawa-senyawa yang dapat menghambat absorpsi dari zat besi, misalnya pitat, polifenol, kalsium, kasein, atau metal-metal divalen lainnya yang itu dia mengganggu penyerapan zat besi. Dan perlu diperhatikan juga target populasinya. Siapa yang mau kita berikan dari fortifikasi ini? Produk apa? Produk untuk wanita hamilkah? Produk untuk wanita menyusui, untuk anak-anak, bayi, dan sebagainya. Ini pasti akan mempengaruhi jenis bahan pangan yang mau kita tambahkan. Jadi jangan sampai misalnya kita mau memfortifikasi dan populasi target kita adalah atlet misalnya, tapi yang kita tambahkan di susu bayi, itu sudah salah strategi. Itu contoh ekstrim ya. Nah, ini contoh dari bentuk-bentuk fortifikan dari zat besi. Ada ferrous sulfat, ferrous laktat, ferrous gluconat, dan bagaimana tingkat solubilitasnya atau kelarutannya dalam air. Ada yang larut dalam air, ada yang kurang larut, yang larutnya di bahan yang asam. Jadi tergantung dari nanti kita pilih dia berdasarkan bahan pangan kita bentuknya apa. Apakah dalam bentuk cairan? Kalau bentuk cairan berarti kita lebih baik memilih sesuatu yang bagus solubility-nya. Terus juga di sini diperlihatkan relatif bioavailability-nya. Nah, seperti ferrous sulfat ini 100 Tidak ada satuannya ya. Ferrous sulfat ini yang menjadi kontrolnya sepertinya. Jadi ini yang paling bagus bioavailabilitasnya, dan seperti misalnya ini 51 ferric ammonium citrat. Ini hanya 51. Nah, artinya dia lebih rendah bioavailabilitasnya dibandingkan dengan ferrous sulfat. Biasanya ada juga strategi, yaitu lebih memilih senyawa-senyawa yang bioavailabilitasnya rendah, tapi reaktivitasnya juga rendah, dan ditambahkan dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga dia tidak mengurangi atau mempengaruhi sifat organoleptik bahan pangan, dan juga cukup dari segi nutrisi.